100 years ago, one of the greatest political disasters of the last 14 and a half centuries occurred. On the 27th of Rajab, 1342 after the Hijrah, which corresponds to March of 1924, by a decree of the Parliament of Turkey, under the nationalist leader by the name of Mustafa Kemal, otherwise known as Ataturk, the office of the Khilafah was abolished. And the last Khalifa of our Ummah, Sultan Abdul Majid II, the 37th Sultan of the Ottoman Empire, and the 21st generation descendant of its founder Usman, went into exile and eventually died in Paris in 1944. Allahu Akbar! Two-thirds of the world used to have witnessed history that will never be spared from the glory of the Muslims in the world. For a long time, Muslims have known the meaning of Vena Cattolica. Diversity is not something new. They live side by side peacefully. However, everything has changed. Such a collapse of the Caliphate institution in 1924. The Muslims no longer have shield of honor, protection, and security. The Muslims were torn apart, divided by territorial boundaries, become prey for the colonialists in exploiting the Muslims and their resources. North Sumatra is one of the regions that has experienced the majestic colors of Islamic rule. We always believe that the glorious era of Islam will shine again, covering the entire universe, and witness that every person is determined to be part of this step of a real change. It's time to be one Ummah. Melodisa Batubara, biasa dipanggil Di, zilnyal tulen, agak galak, dan paling gak suka ribet. Kalau bisa instan, santai aja, yang penting hasil. Proses gak ada yang mau tahu, paling satset dan menghilang tiba-tiba. Ia dihadapkan dengan persoalan keluarga yang rumit hingga terkadang mengganggu mentalnya. Ya dari kantor gak perlu permisi. Pasti kamu mau tampar aku? Tampar lagi, tampar! Kamu aja kasih uang aku pas-pasan. Kurang apa lagi, Ma? Kurang apa lagi? Aku gak mau, aku pergi.
One Emerald Faith, biasa dipanggil Emer, darah asli Sumut yang paling hobi baca buku. Paling stres kalau nilainya jelek, selalu didekati teman kelasnya kalau udah ada proyek atau masa-masa ujian. Tapi seringnya menolak karena lebih senang main Mobile Legends sambil streaming buat nambah uang saku. Tengok lah mapnya. Aduh, noob kali pun timnya ini. Backup dulu bawah sini, backup. Aduh. Aroshe Lovidon, biasa dipanggil Lovi, anak BEM yang aktif sana-sini, di mana-mana jadi ketua, sibuk tak menentu tapi tugas nomor 1, salah belakangan yang penting penasaran, berada dan kritis, tegas dan serba BAP, gak ada yang bisa menghalangi langkahnya kecuali Maha Akut. Aduh, Pak. Au. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4. Indah banget pagi-pagi. Mahira Iga Charlotte, biasa dipanggil Iga, anak pengusaha kaya dengan lahan berhektar-hektar. Tiada hari tanpa shopping, nggak boleh ketinggalan tren. Kadang disebut lambe turah, paling ngerti info terupdate orang lain, tapi paling bingung tentang urusannya sendiri. Ya? Setiap ada tugas, otaknya auto melemah. Itu pedicure. Ya, udah pulang. Ya, tidur. Wah, nice banget. Ngopi pagi. Wah. Emang paling the best. Iga di mana? Jangan bilang mau bolos lagi. Bapak udah masuk kelas, Iga. Loh, hah? Aku pikir ini weekend loh. Oh my god, ya ampun. Wah, gawat nih si Iga. Duh, Alamak, dirujuk sama bapak lagi dong. Jangan-jangan tugas belum disubmit lagi ya? Baik, saya informasikan tugas akhir kalian mulai sekarang. Topik utamanya wajah Sumut, dulu, kini, dan nanti. Bebas, kalian boleh ambil dari sejarahnya, potensi alamnya, permasalahan pemerintahannya, atau apapun yang kalian indra. Ingat, ini kerja lapang, cari data primer, jangan hanya data sekunder. Saya minta presentasi yang jelas, contoh blueprint dan berita acaranya akan saya kirimkan nanti. Nanti Komting minta ke saya ya. baik Bu.
Yang pasti, semakin lengkap konten tugas kalian, nilainya akan semakin bagus. Ingat, mata kuliah saya ini 6 SKS, jadi lakukan sebaik mungkin. Selanjutnya, Ibu akan membagikan tim secara acak. Disimak ya. Kelompok pertama, kelompok ketiga, Aros Seilovidon, One Emerald, Melodisa Batubara, Mahira Iga Charlotte. Kelompok keempat, Edita Olivia Jensen, Diajeng Anjani, Julia Francisca Hutagalung. Baik, sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Woi, sini dulu kelompok kita. Iya, kita perlu diskusi nih kayaknya. Bener, harus siap lah ini. Kita harus bikin yang terbaik. Janganlah sampai 6 SKS ini sia-sia. Bisa anjlok IP kita. Nggak mau aku. Iya loh, Emre cantik. Santai aja, kenapa sih? Aman itu, apalagi sekarang udah ada AI. Kok pening-pening sih? Siap lah si paling update. Iya dong. Nah, sekarang kita mau kemana nih nongkinya? Kan kita mau ngerjain tugasnya kan? Alah, ke kantin biasa aja lah, tempat Bu Jum itu. Gak usah kalau Instagramnya berkali. Kita mau cuma mau ngerjain tugas ya, Iga. Turun guys. Ya dadah. Bye. Isi dulu lambung kita ya, biar aman. Soalnya ini udah jam makan siang kan, aku nggak bisa makan jauh-jauh. Soalnya kan aku ada sakit. Nanti aku telat sikit, pingsan, kalian juga yang payah kan? Udah lah yuk, Pi. Payah nanti, weh. Di mana awak, Jum? Iyalah. Yaudah, yuk lah. Udah, let's go. Cepat lah, lama kali lo kalian jalannya. Lebay deh, siapa juga yang ngajak kemari? Lu sih. Ini tuh udah paling betul. Sini. Ini untuk dokumentasi aja. Nah, ini untuk dokumentasi aja. Ece aja loh. Abis itu kita nyari data tentang hutannya. Abis itu tugas kita bakalan selesai loh, guys. Iya, tapi nggak kayak gini juga kali. Banyak nyamuk lagi. Iya. Udah lah, lantak, Len. Aduh, udah lah, kayaknya kita balik aja lah. Kita pergi ke kantor yang ada di depan. Tahu nggak, peradministrasian di Sumut ini tuh susah. Jadi kita yang praktis aja lah, weh. Weh, apa tuh? Kalian lagi apa? Kami mahasiswa, Bu. Kami mau... Kalian jangan jauh-jauh mainnya. Nanti salah jalan. Oh iya, Bu. Udahlah. Ayo pulang, buruan. Gal, jangan sementara kau yang paling kaya, kau yang ngatur-ngatur ya. Kok nyolot sih? Udah. Vi mau kemana? Ke kantor depan, mau ikut nggak? Udah lah, yuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk ya, Bu. Silakan. Iya, Bu, tadi kan kami udah kebutuhan kami ngeliat ada misalnya sampah, terus juga pohon-pohonnya udah pada nggak ada gitu, hampir rata gitu. Nah, menurut Pak Ibu kayak mana sih gitu? Jadi kalau kita lihat kondisi hutan kita hari ini ya, jadi kita kan tinggal di wilayah Sumatera ya. Jadi kalau kita lihat berarti kondisi hutan kita itu ada pada hutan hujan tropis Sumatera ya. Namanya terbesar lah di Asia Tenggara gitu ya. Makanya sejak tahun 2004 hutan hujan tropis Sumatera itu dimasukkan gitu ya, dicanangkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Kemudian mungkin adik-adik sering mendengar ya bahwa Indonesia itu juga memiliki keanekaragaman hayati ya, atau yang disebut sebagai mega biodiversity. Jadi demikian juga dengan di hutan hujan tropis gitu ya. Jadi ada banyak keanekaragaman tumbuhan gitu ya, termasuk hewan gitu ya. Bahkan ada
15 endemik di Sumatera gitu kan, salah satunya orangutan Sumatera ya yang sering kita lihat. Nah tapi sayangnya sejak tahun 2011 ya, 2011, jadi 2004 tadi dicanangkan sebagai situs warisan dunia ya, kemudian 2011 gitu ya. Nah itu berubah statusnya menjadi situs warisan dunia yang dalam kondisi bahaya gitu kan. Nah makin kesini makin banyak perambahan ya, atau perambahan ya, jadi penebangan ilegal gitu ya, penebangan ilegal. Jadi kalau penebangan ilegal biasanya kan tidak dibarengin dengan penanaman kembali gitu ya. Nah sehingga kan jadi berkurang tuh ya kawasan konservasinya gitu ya. Kemudian ada pembakaran ya, dari sisi flora atau faunanya terancam gitu ya karena adanya perburuan liar, termasuk kawasannya juga karena ada penebangan liar, kemudian konversi lahan ya, jadi dijadikan sebagai sawah, sawit dan sebagainya gitu kan. Nah sehingga statusnya kemudian masuk ke dalam status bahaya gitu kan. Tapi ada nilai yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi nilai ekologi diantaranya adalah dia sebagai fungsi hidrologi gitu ya. Jadi kalau kawasan hutan itu semakin lama semakin berkurang, maka ya cadangan air kan juga semakin berkurang gitu kan. Nah termasuk juga oksigen gitu ya. Nanti dampaknya kemana lagi? Ke pemanasan global gitu. Jadi banyak gitu ya dampaknya kalau kita biarkan seperti itu. Nah berarti yang bisa kita lakukan ya menjaga lingkungan gitu ya. Jadi menebang satu yang ditanam 1000 gitu ya. Jadi jangan hanya menebang satu tanam satu kan gitu ya. Nah sehingga keberlangsungannya senantiasa ada gitu. Wah, setelah melihat banyaknya kerusakan alam saat ini ya Bu yang disebabkan oleh kerakusan manusia, artinya bakalan kompleks banget ya kan Bu, masalah yang bakal dirasakan generasi kedepannya. Apalagi kalau kita tuh nggak melakukan pemulihan alam seperti reboisasi tadi dan menjaga alam lingkungan kita. Kami sebagai generasi penerus agak malu jadinya Bu kalau tidak punya keseriusan dalam melestarikan alam ini agar tetap lestari. Dan terenyuh juga hati saya ketika melihat ada berita orang hutan yang tidak memiliki tempat tinggal karena penebangan hutan secara besar-besaran ya Bu. Dan apalagi sampai yang di kebun binatang saja itu bisa mati gitu. Duh, kayaknya tuh itu mereka tuh juga termasuk makhluk hidup gitu kan Bu yang harus kita lindungi. Wah, nggak sia-sia kita ke hutan ya Weh. Terima kasih banyak ya Bu untuk Sama-sama. ilmunya. Kalau begitu kami pamit dulu ya Bu. Ya hati-hati ya. Bu. Mau kemana ini habis ini? Ke hutan? Permisi Bu. Assalamualaikum. Weh, kayaknya kita beneran nggak bisa salah-salah sih ngerjain tugas kita ini. Iya bener, kita harus serius. Terus, apa rencana kita selanjutnya? Apa tuh Weh? Sadada aja, buang aja lah itu. Buang dulu. Barus? Sebentar. Kayaknya ini petunjuk guys. Aku tuh pernah dengar ya, Sumut itu dulu awalnya bentuknya kesultanan. Jadi kental banget Islam sama Melayunya. Dan Indonesia itu kan juga termasuk negeri Muslim terbesar di dunia ya kan. Yang awalnya itu dimulai dari Barus ini. Bener nggak sih? Emang iya, saudaraku aja tinggal di sana. Oh iya. Nah, apa lagi? Ayolah kita ke sana.